Mohon senior menyediakan berdiri semuanya. Jadi selama pelatihan, selama proses itu tidak menderita ya? Bahagia? Bahagia. Mau nggak diulang? Mau. Iya, gantian sama yang lain ya, gitu. Gantian. Tapi pengalaman menyenangkan yang Anda lewati, ceritakan pada pengemudi-pengemudi yang lain. Siap ya? Nah, supaya mereka mau ikut juga. Betul kan? Nama pelatihannya apa coba? Apa tuh artinya? Jadi ini soal kata utamanya apa? Kata kuncinya itu bukan? Keselamatan. Kita ingin orang yang naik kendaraan tahu bahwa yang menjalankan mengerti soal keselamatan, siap bertanggung jawab, siap menjalankan dengan baik, sehingga turun dalam keadaan selamat. Kita semua ingin. Tidak ada yang ingin naik kendaraan itu sambil deg-degan. Memang pahalanya tambah. Kenapa? Doa semua sepanjang jalan. Kenapa doa? Lah karena pengemudinya memaksa kita berdoa sepanjang jalan. Tapi jika Bapak Ibu bisa menjalankan dengan selamat, penuh dengan kesadaran atas keselamatan, maka orang yang naik kendaraan umum akan kembali dan mengatakan naiklah kendaraan umum. Mengapa? Pengemudinya mengerti soal keselamatan. Jadi kita semua nomor satu itu selamat. Kita juga tahu kalau orang berdoa itu mudah-mudahan selamat. Jarang berdoa untuk kecepatan. Semoga cepat enggak, semoga selamat. Jadi penumpang itu juga ketika naik itu berdoa untuk selamat. Jarang berdoa semoga setengah jam sampai, jarang. Utamanya adalah keselamatan. Kan itu keselamatan penting sekali. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa semuanya yang sudah mengikuti pelatihan ini, Anda adalah angkatan pertama. Betul ya? Angkatan pertama. Di Jakarta belum pernah kita lakukan. Ini baru pertama kali. Karena itu Anda adalah orang-orang yang pelaku sejarah di Jakarta. Saya sering mengatakan, pertama itu nggak ada keduanya. Nggak ada. Yang kedua kali nggak bisa pertama kali. Nggak bisa. Yang berikutnya adalah kedua, ketiga. Pertama itu ya hanya sekali. Anda adalah yang pertama. Karena itu yang penting dari proses ini bukan sekedar Anda mengikuti pelatihan dengan baik, lulus dapat sertifikat. Oh itu bagus. Tapi tujuannya bukan dapat sertifikat. Tujuannya adalah terjadi perubahan di jalan-jalan di Jakarta. Itu tujuan utamanya. Betul ya? Jadi jangan sampai ketika pelatihan baik, sertifikat, lulus, sampai di jalanan seperti dulu lagi. Nah itu bahaya. Yang sebuah pelatihan itu diukur berhasil atau tidak, itu bukan dari sertifikatnya. Dari perubahan perilakunya, di situ letaknya. Kalau tidak ada perubahan perilaku, berarti pelatihannya gagal. Jadi di tempat ini adalah peserta yang gagal atau berhasil? Berhasil. Ya, amin. Ya. Amin. Jadi berhasil itu kenapa? Karena dapat sertifikat. Tapi yang tidak kalah penting adalah perubahan perilaku. Tentu Bapak-Bapak sudah merasakan selama 7 hari hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Hal-hal apa yang harus dijadikan sebagai prioritas. Semuanya sudah tahu. Saya kalau soal itunya, itu fakultasnya lain. Saya tidak bisa ngomong soal itu. Ya, fakultasnya beda. Bapak Ibu udah dapat itu. Yang penting nanti dipraktekannya. Karena kita ingin Jakarta satu saat nanti memiliki kendaraan umum yang memprioritaskan keselamatan, memprioritaskan kenyamanan, dan membuat semua orang di Jakarta merasa naik kendaraan umum massal
itu adalah fasilitas yang bisa diandalkan. Itu yang kita ingat. Nah, dan di mana-mana kalau yang bicara tentang keselamatan dan lain-lain tidak ditentukan oleh semata-mata fasilitas kendaraannya. Kendaraannya tentu penting, karena keselamatan juga aspeknya adalah aspek salah satunya kendaraan. Tapi yang tidak kalah penting adalah operatornya. Kalaupun kendaraannya itu safe, sudah diperiksa, aman, tapi operatornya tidak menjalankan dengan penuh kesadaran tentang keselamatan, jadi berisiko juga. Betul tidak sih? Jadi saya ingin pada Bapak Ibu semuanya menjadi championnya, menjadi garda terdepan. Nanti kita, Pak Kadis, kita beri tanda, Pak. Tanda bagi pengemudi-pengemudi yang sudah melewati training ini. Sehingga begitu orang lihat, ini pengemudi yang sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, Pak. Nanti Pak, apakah bisa bentuknya ID, dipasang di dada. Bisa jadi orang tahu, ini loh bedanya. Naik kendaraan mana yang supirnya mengerti keselamatan. Ya, tunggu ya. Jadi rakyat, masyarakat juga tahu kalau mau naik yang ngerti keselamatan. Efeknya apa? Yang tidak punya ingin ikut. Iya kan? Ingin ikut. Kenapa? Karena saya ingin punya itu, punya tanda itu. Bisa rompi, bisa tanda. Yang penting tanda-tanda, sehingga kita bisa membedakan. Dan kita ingin, Bapak sekalian, yang punya tanda itu jaga. Itu adalah kepercayaan dari pemerintah pada Anda. Pemerintah pada Anda. Jadi kami berikan tanda itu karena kami percaya pada Anda. Jaga amanat itu, siap? Anda jaga. Jadi ketika Anda pegang ini, saya sadar bahwa saya atas nama pemerintah ikut menjaga keselamatan penduduk di Jakarta ini. Bagi baik yang berada di dalam kendaraan maupun yang di luar kendaraan. Dan kita ingin, semuanya, ingin sekali di Jakarta kendaraannya selamat, penumpangnya selamat, yang semua selamat. Tapi yang tidak kalah penting adalah lalu lintasnya lancar. Karena teman-teman yang menjadi operator bisa menjalankan kendaraan bukan saja zero accident, tapi juga tidak menciptakan kemacetan. Kemacetan. Kita ini ahli membuat macet itu. Ahli betul. Ingin bikin macet gampang. Tinggal mampir ke kiri sebentar aja. Jalannya sempit, berhenti kiri sambil kasih tangan gini. Sebentar ya, gitu. Udah, habis itu langsung belakangnya macet nunggu. Jadi kita ini pakar kalau membuat kemacetan. Nah, bagian kita adalah membuat jadi tidak macet. Jadi Bapak sekalian, kita perlu menyadari betapa macet itu adalah atau kelambatan dalam berlalu lintas itu bukan sekedar tanggung jawabnya Dishub, Kemhub atau Bapak Polisi, tapi tanggung jawab kita semua. Dan saudara-saudara yang sudah mengikuti ini harus bisa mengemudikan kendaraan dengan kesadaran itu. Dan teman-teman pasti sudah menyadari tentang SPM, ya kan? Standar pelayanan minimum yang harus Anda penuhi. Nah, kita berharap dari para lulusan ini nantinya akan bisa menunjukkan pelayanan yang baik. Kami betul-betul berharap, Bapak sekalian, kami serius sih ingin semua pengemudi di Jakarta yang mengemudikan kendaraan umum memiliki kompetensi yang baik. Nanti, hari ini baru keselamatan. Nanti kita ingin agar proses pendidikan itu terus-menerus. Kan tadi saya tanya, mau lagi nggak? Mau. Nah, mau nanti kita giring nih, keselamatan sudah. Habis itu nanti ada aspek pelatihan-pelatihan lain. Sehingga semua operator di Jakarta terus-menerus mengalami upgrading kemampuan skillnya. Sehingga bisa melayani dengan lebih baik. Karena kita harus belajar terus, Pak. Belajar terus. Kita ini banyak dari kita yang merasa sekali bisa nyetir, maka seterusnya bisa menyetir. Ya betul, secara teknis bisa. Tapi kita harus belajar terus meningkatkan kemampuan kita di dalam mengemudikan. Bapak Ibu, kita juga menginginkan agar mereka yang bekerja menjadi operator jadi sejahtera. Karena kalau operator saya sejahtera, pengelolanya sejahtera, pelayanannya pun akan jadi lebih baik. Tapi kalau yang mengerjakannya kesulitan secara ekonomi, operator yang juga sulit, bagaimana bisa maintenance kendaraan dengan baik, perawatan pun tidak baik, akibatnya
mutu pelayanan juga menjadi kurang. Dan selamat dan janji ya, lebih baik nyetirnya. Siap, janji ya. Siap. Jadi biarkan para penumpang keduanya di rumah, tidak usah di kendaraan umum, ya. Memang nggak tegang, nyaman, dan tidak terjadi kemacetan. Kalau ada kemacetan karena kendaraan umum, orang juga nyaman. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu pun bisa mengemudikan dengan rasa tenang, rasa bangga. Anda adalah generasi pertama yang pernah mendapatkan pelatihan. Terima kasih, dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu akan memberkati Bapak Ibu sekalian, memudahkan di dalam menjalankan tugas, dan insya Allah semua yang dikerjakan akan memberikan manfaat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.